with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam lorong, di dalam air mata di ruang angkasa. Iblis tipis berukuran kecil yang ditutupi sisik ungu saat ini menembus melalui ruang dengan kecepatan tinggi. Dia tidak lain adalah komandan tertinggi di antara iblis dari 5 provinsi utara, Jenderal Iblis Yanze. Jenderal Yanze ingin membunuh Sui Ying sejak Dewa Iblis Wu Yunhuo menetapkannya sebagai ancaman besar. Namun, setiap kali Sui Ying tidak menyembunyikan identitasnya, dia akan berada di kastil Snow Rock yang telah lama ditutupi dengan arai yang bisa menahan serangannya untuk sementara waktu. Dan jika dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, Sui Ying tidak akan mudah ditemukan. 10 tahun ini, mereka telah bertemu 2 kasus yang mirip dengan kasus Sui Ying. Kedua kali, dia mengirimkan avatar iblisnya. Orang harus tahu bahwa setiap kali dia bergerak, itu adalah tindakan yang ditimbulkan oleh potensi bahaya, dan itu karena dia berada di dunia fana. Menggunakan avatar iblisnya akan dengan mudah mengungkapkan dirinya. Tapi dia merasa, ini sepadan. Setiap kali avatar iblisnya dikirim, ia akan terowongan dengan kapal perangnya. Setelah pertempuran, avatar iblisnya kemudian akan kembali ke lapisan tengah kekosongan di antara ruang, melakukan perjalanan selama setengah jam dalam arah yang acak. Apapun selama dia bisa mengurangi jumlah bahaya. Iblis di bawah aku dan mereka dari fraksi iblis telah melakukan banyak penyelidikan tentang kepribadian Dong Bo Sui Ying. Selanjutnya, 3 transenden dari Provinsi Sun yang tenang telah meninggal. Dengan demikian, hanya beberapa transenden yang tersisa, pikir Jenderal Yanze. Menurut investigasi kami dan dengan proses eliminasi, setidaknya ada kemungkinan 30% bahwa ini adalah Dong Bo Sui Ying. Orang ini, yang bahkan lebih jenius dari Ciki Yubai, harus dihilangkan ketika dia masih lemah dan muda. Hong! Terowongan melalui lorong di ruang angkasa, dia terbang dengan kekuatan penuhnya. Karena jarak yang sangat jauh, ia terpaksa terowongan untuk waktu yang cukup untuk mencapai lokasi. Aku harap kali ini, itu Dong Bo Sui Ying. 2 kali sebelumnya salah. Setiap kali akan memiliki peluang sekitar 30% hingga 40% untuk menjadi yang benar. Jadi, aku percaya bahwa ketiga kalinya tidak akan salah. Selama aku berhasil, musibah itu akan dihilangkan, pikir Jenderal Yanze. 5 Demon Jenderal memiliki kepribadian yang berbeda. Dari kelompok itu, dia yang paling tenang dan diperhitungkan. Di jalan resmi, Satria dan penyihir klan Gui dengan cepat mundur. Mereka tidak berani mengelilingi mereka lagi. Karena tidak ada yang berani menyinggung ahli peringkat legenda, mereka semua hormat. Remaja besar berlemak dan berjubah emas itu juga dengan hormat menyanjung mereka. Paman, apakah kamu benar-benar seorang legend keni? Wanita muda itu bersemangat. Air matanya akan mengalir turun dari matanya ketika dia akhirnya melihat harapan untuk membalas dendam. Paman, orang tuaku dan adik perempuanku meninggal karena ketidakadilan aku. Sebentar, Sui Ying mengangkat tangannya dan mengerutkan kening. Wanita muda itu terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin meminta kaki ketika dia mendapatkan 1 inci. Legenda peringkat paman ini telah menyelamatkannya, dan sekarang, dia ingin dia membantunya lebih. Aura yang sangat kuat. A demigod. Sui Ying mengerutkan kening. Dia berbalik menuju kekosongan yang jauh. The True Meaning of Star, S-Gravity Domain memiliki pengaruh besar pada ruang. Dengan tubuhnya sebagai nukleus, apapun dalam radius 50 km adalah wilayah pengaruhnya di domain gravitasi. Dan gravity domain yang menakutkan ini memiliki kekuatan yang sangat hebat sehingga bahkan ruang pun terpengaruh. Di masa depan, ketika pemahamannya tentang alam semakin dalam, gravitasi yang kuat bahkan dapat mempengaruhi aliran waktu, sehingga setiap gerakan kecil di ruang itu sendiri akan diketahui oleh Sui Ying. Ada eksistensi demigod yang sedang menerobos ruang menuju lokasi ini. Sui Ying berpikir. Saat dia selesai memikirkan ini, sila. Dalam kekosongan yang jauh, kekuatan tak terlihat langsung merobek ruang, mengungkapkan celah jelek. Pada saat yang sama, iblis kecil dan kurus yang ditutupi sisik ungu yang mengeluarkan aura menakutkan keluar.
Salah satu dari 5 Jenderal Iblis, Jenderal Yanze. Ekspresi Sui Ying sedikit berubah. Dia segera melaporkan ke Istana Infernal, Jenderal Yanze telah muncul. Itu seharusnya menjadi avatar iblisnya di lokasi aku. Sui Ying, informasinya telah dilaporkan ke Eternal Wind, Chao Qing dan Si Kong Yang. Mereka akan segera bergegas ke lokasi kamu. Kepala Istana Chen segera menjawab. Apa itu? Para pejalan kaki di jalan resmi, para ksatria dan penyihir, gadis muda yang lemah dan kecil, dan lemak besar itu semua memiliki ekspresi ketakutan. Lemak besar itu memang ditempa oleh teror ekstrim. Dia tidak berpikir bahwa avatar iblis yang akan tiba tidak akan menjadi milik iblis peringkat 5 tapi sebaliknya untuk Jenderal Yanze yang tinggi dan perkasa. Avatar iblis Jenderal Yanze muncul, tanpa menyembunyikan energi iblisnya yang kuat sama sekali. Kekuatannya yang besar menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan tanda-tanda bekas luka muncul. Dia melihat ke bawah pada sosok Sui Ying. Dongbo Sui Ying. Suara Jenderal Yanze terdengar hebat dan perkasa. Mati. Sui Ying terkejut. Dia ditemukan. Bagaimana dia ditemukan? Dia menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jenderal Yanze hanya memiliki kepastian 30% hingga 40%. Jika itu untuk transenden lain, Jenderal Yanze tidak akan mau mengambil risiko. Tapi terhadap Sui Ying, Jenderal Yanze merasa itu sepadan dengan bahaya. Sui Ying segera melonjak ke langit secepat kilat. Dia tidak ingin mengubah makhluk hidup itu menjadi kerusakan tambahan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jenderal Yanze segera berteleportasi, muncul di samping Sui Ying. Sui Ying, kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan ini padaku. Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Sui Ying. Sui Ying terkejut. Dia tentu saja tidak takut dengan Jenderal Yanze ini. Dia bisa bertahan dengan mudah dengan True Meaning of Star atau True Meaning of Extreme Piercing. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatan tempurnya sendiri, dengan meminjam radius kendali gravity domain di sekitar 50 km ruang angkasa, dia bisa dengan mudah berteleportasi. Seiring dengan pemahamannya yang mendalam tentang alam, kekuatan tempurnya juga meningkat. Jadi, bahkan jika dia tidak mempelajari misteri luar angkasa yang mendalam, dia bisa berteleportasi dan merobek ruang. Demigod, misalnya, semua bisa teleport dan merobek ruang. Dewa bahkan dapat mengendalikan waktu sampai batas tertentu bahkan jika mereka tidak mempelajari waktu itu sendiri, selama pemahaman mereka tentang alam mencapai batas tertentu. Penindikan ekstrim Sui Ying dapat dianggap terlalu sombong. Tapi True Meaning of Star adalah True Meaning yang sangat seimbang. Dia memiliki kendali atas ruang di sekitarnya menggunakan gravity domain, memungkinkan Sui Ying memiliki kendali ruang yang lebih besar daripada banyak demigod. Bahkan selama pertempuran, dia bisa berteleportasi, kecuali jika ruangnya tertutup. Namun, pada saat seperti itu, dia memang masih bisa menembus ruang dengan paksa melalui extreme piercing-nya. Bagi Sui Ying, teleportasi biasa itu terlalu sederhana. Namun, Jenderal Yanze akan menganggap Sui Ying sebagai terlalu licin, dan akan beroperasi dengan iblis peringkat 5 yang bisa menyegel ruang angkasa di waktu berikutnya. Sampai sekarang, Sui Ying tidak perlu mengungkapkan kekuatan tempurnya untuk melarikan diri. Dia punya pelayan. Cakar iblis Jenderal Yanze berubah menjadi aliran partikel yang langsung menyerang Sui Ying. Iblis, perilaku berani seperti itu. Suara gemuruh berteriak. Gelang berwarna hijau abu-abu di tangan Sui Ying melonjak menjadi aliran hijau dan abu-abu tanpa akhir, menutupi dan menjebak Jenderal Yanze. Harta perlindungan klan. Sui Ying terkejut. Gelang berwarna hijau kelabu itu memang salah satu dari 2 harta perlindungan yang diberikan kepadanya oleh Kepala Istana Chen. Yang lainnya adalah bagian yang disempurnakan oleh Purple Thunder Emperor. Gelang hijau yang kelihatannya biasa saja dan suram ini telah disebut harta perlindungan klan oleh Kepala Istana Chen. Prajurit Dewa, avatar demonik Jenderal Yanze menjerit kaget. Jauh di lubuk hatinya, dia mengutuk. Seorang transenden sebenarnya memiliki perlindungan prajurit dewa Xia Klan. Bahkan Demigod tidak akan membawa prajurit dewa pada mereka. Tampaknya Dongbo Sui Ying ini memang benar-benar bakat Xia Klan. Klan Xia sangat memandangnya, dan bahkan memungkinkannya untuk membawa seorang prajurit dewa bersamanya setiap saat.
Sepertinya masalah telah tiba. Avatar iblis aku ini bukan tubuh aku yang sebenarnya. Itu tidak memiliki kekuatan fisik, dan selanjutnya, energi iblisnya dikonsumsi dengan cepat. Orang hanya bisa melihat aliran hijau dan abu-abu menyelimuti avatar iblis, berubah menjadi bola hijau besar kelabu sekitar 100 meter dalam radius. Jenderal Yanze berjuang. Gerakan dan tekniknya memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Namun setiap kali ia mencoba menembus aliran hijau dan abu-abu dengan cakarnya, aliran hijau dan abu-abu sekali lagi akan menutupi dirinya. Oh! Geraman marah meninggalkan mulutnya. Berubah menjadi aliran partikel berwarna ungu, ia menembus aliran hijau dan abu-abu, menerobos ke ruang itu sendiri dan ke lapisan tengah kekosongan. Terlepas dari usahanya, aliran mengikutinya ke dalam lapisan tengah kekosongan. Prajurit Dewa, Sui Ying menatap dengan kaget. Kepala Istana Chen, harta perlindungan klan yang kamu berikan pada aku sebenarnya, seorang prajurit dewa. Sui Ying mentransmisikan. Dia selalu berpikir bahwa itu hanyalah harta perlindungan yang unik. Haha, aku tidak memberitahu kamu sebelumnya karena aku khawatir kamu akan menjadi sombong dan santai dalam kultivasi kamu, jawab Kepala Istana Chen. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin harta karun biasa memperingatkan kamu tentang bahaya di sekitarnya? Semua prajurit dewa sangat kuat, prajurit yang cerdas dengan kecerdasan. Mereka juga sangat loyal dan akan bisa merasakan bahaya di daerah sekitarnya. Itulah mengapa itu bisa memberi kamu perlindungan menyeluruh. Juga, aku tidak salah menyebutkannya karena kami hanya memiliki sedikit prajurit dewa bersama kami. Semuanya bisa dikatakan sebagai klan Protection Treasures. Sui Ying terdiam. Baik. Tidak heran Kepala Istana Chen gitu santai. Memang, dia telah meninggalkan prajurit dewa di sisinya. Prajurit dewa ini berasal dari dunia dewa dan sangat mistis. Seperti yang dia lawan selama pertempuran hidup dan mati yang transenden. Itu sebenarnya dalam bentuk tetesan air. Hanya tetesan air biasa. Jika tidak ada yang menunjukkan, demigod klan Xia bahkan tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan yang saat ini melindunginya adalah kasus serupa, gelang yang terlihat biasa. Long gelombang di lapisan tengah Void, Ciki Yubai dan Chao Qing telah tiba, dan mereka bersama-sama menyerang avatar iblis Jenderal Yanze, yang sedang diserang oleh prajurit dewa. Di jalan resmi, semua pejalan kaki, para ksatria dan penyihir bingung oleh tontonan yang benar-benar melampaui imajinasi mereka. Adapun lemak besar yang terletak di antara orang-orang, dia memang benar-benar ketakutan dan panik. Aku mati, aku sudah mati. Avatar iblis Jenderal Yanze benar-benar bertemu dengan seorang prajurit dewa. Aku telah mendengar bahwa klan Xia memiliki beberapa prajurit dewa. Tapi jumlah prajurit dewa selalu sangat rendah. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Klan Xia harus curiga bahwa harus ada iblis yang bersembunyi di antara kita. Saat ini, mereka telah mengepung jenderal dan bersama-sama menyerangnya. Aku khawatir mereka selanjutnya akan menyaring semua manusia dalam adegan satu persatu. Lemak besar itu merasa sangat cemas. Dalam keadaan biasa, ketika iblis yang bersembunyi di antara manusia menemukan transenden yang mungkin dan dilaporkan ke atas, avatar iblis peringkat 5 iblis akan membunuh manusia transenden secara instan. Dan dengan pembunuhan yang terjadi, iblis rahasia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan bersembunyi di tempat-tempat di mana sekelompok besar manusia berkumpul. Dongbo Sui Ying ini saat ini ada di sana, dan ia harus meminjam energi dunia untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Saat aku mencoba melarikan diri, dia akan segera menemukan aku. Lemak besar itu benar-benar sangat gugup. Tapi jika aku tidak mengambil risiko, gitu para demigod tiba, sekitar 100 orang yang berada di jalan resmi ini akan dengan mudah disaring, dan pada saat itu, identitas aku akan bocor. Seseorang bisa dengan paksa menggunakan Transcendent Ki untuk menembus tubuh bagian dalam manusia untuk memeriksa apakah dia seorang iblis. Namun, tanpa perawatan, Ki Transcendent yang digunakan bisa menjadi terlalu kuat dan mereka mungkin dengan mudah menghancurkan makhluk fana sendiri. Tapi itu akan baik-baik saja selama seseorang cukup berhati-hati. Di kota manapun, menemukan iblis yang bersembunyi di antara populasi lebih dari 1 juta orang adalah sangat sulit. Namun saat ini, di lokasi ini, hanya ada sekitar 100 orang.
Setengah jam sudah cukup untuk memeriksa tubuh semua orang di sini. Jika aku tidak melarikan diri, aku akan mati. Jika aku melarikan diri, aku masih memiliki secercah harapan. Dongbo Sueying ini hanya ada di alam Sein. Dia mungkin tidak akan bisa mengejarku. Hati gemuk besar itu dalam kekacauan, meskipun dia mengertakkan giginya sebelum membuat keputusan. Jika para demigod tiba, aku sama sekali tidak memiliki peluang untuk selamat. Menjalankan. Hong. Lemak besar, yang awalnya terletak di antara para ksatria dan penyihir, tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya yang melonjak ke langit. Kecepatannya gitu cepat sehingga mengejutkan orang-orang di sekitarnya, bahkan lebih cepat daripada kecepatan yang digunakan Sueying sebelumnya dalam melarikan diri. Tentu saja, Sueying sengaja menyembunyikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebelumnya. Jika dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kecepatannya akan sangat menakutkan dan mungkin menyebabkan kecurigaan pada Jenderal Yanzi. Saat ini, karena lemak besar ini berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, energi iblisnya telah sepenuhnya dilepaskan. Para ksatria dan penyihir itu terkejut. Remaja berjubah emas dari Gui Klan bahkan lebih tercengang. Terbang di langit. Siapa dia? Transcendent, atau iblis? Melarikan diri. Terletak di udara, Sueying, yang masih merenungkan Jenderal Yanzi, segera berbalik ke arah aliran cahaya yang melarikan diri dengan cepat yang sudah melakukan perjalanan ke Cakrawala. Jelas dia berusaha melarikan diri dari area pengamatan Sueying. Pada saat itu, dia akan dapat secara acak menemukan desa dan berubah menjadi orang lain sambil menyembunyikan auranya. Dengan ukuran siaklan, itu akan sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Bagaimana seseorang dapat menemukannya pada saat itu? Sueying menjentikkan jarinya. Siu. Untaian Ki Transcendent diresapi dengan arti sejati dari penindikan ekstrim segera menembus ruang. Setelah itu, muncul di lokasi aliran cahaya itu. Saat lemak besar itu sedang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, dia telah mengubah tubuhnya menjadi partikel. Sila, Ki Transcendent diresapi dengan kekuatan makna sejati yang berbenturan dengan aliran cahaya. Di bawah pengaruh hukum misteri mendalam dari makna sejati, aliran cahaya itu segera mulai runtuh. Partikel paling mendasar tubuhnya mulai pecah, sebelum senjata dan harta karun di tubuhnya mengikutinya. Bahkan harta karun penyimpanan hancur berkeping-keping. Segala sesuatu yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan tidak akan bertahan di bawah kuasa hukum makna sejati. Merasa tubuhnya hancur, lemak besar itu berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan kembali tubuhnya. Wajah iblisnya penuh dengan kedengkian dan penyesalan. Dongbo Sueying, dia. Tubuhnya segera menghilang dari langit, dengan hanya sedikit harta karun komposisi unik jatuh dari posisinya. Manusia memiliki jangkauan penglihatan yang terbatas. Iblis itu sudah menempuh jarak lebih dari 5 km, dan kecepatannya sangat cepat sehingga manusia tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan harta yang jatuh itu tidak bisa dilihat dengan jelas oleh manusia. Sangat lemah, pikir Sueying. Aku tidak tahu apakah dia adalah iblis peringkat 3 atau 4. Tidak ada perbedaan antara iblis peringkat 3 dan peringkat 4 sebelum dia. Mereka berdua akan dibantai. Peringkat 5 iblis mungkin berjuang untuk sesaat. Hanya demigos yang benar-benar bisa bertarung melawannya. Jika iblis peringkat 5 ingin melawannya, hanya yang terkuat yang bisa bertukar 1 atau 2 langkah dengannya. Misalnya, iblis peringkat 5 JR Luo itu lebih kuat dari Chiki Yubai sebelumnya ketika dia adalah seorang Saint. Dia telah meraih 2 makna benar kelas 3 yang berbeda, dengan salah satu dari mereka mencapai tahap 2 realem. Sueying harus mewaspadainya. Setelah beberapa napas waktu berlalu, Sila. Tiba-tiba, celah hitam di ruang muncul di langit di atasnya. 3 tokoh terbang keluar dari sana, mereka tidak lain adalah Chiki Yubai, Cao Qin dan Si Kong Yang. Kekuatan tempur mereka saat ini berada di 10 besar peringkat demigod. Tentu saja, Chiki Yubai telah menjadi demigod baru-baru ini, bertepatan dengan perang dengan iblis. Oleh karena itu, untuk menyembunyikan informasi dari musuh mereka, klan Xia sementara menunda menambahkannya ke peringkat. Pada kenyataannya, setelah Chiki Yubai menguasai senjata dewa, dia benar-benar mendapatkan kekuatan tempur yang sebanding dengan mereka yang ada di daftar peringkat demigod. Setelah True Meaning of Fight Cleavage mencapai realem tahap 3, dia pasti akan menjadi yang pertama atau kedua di peringkat. Sueying,
Ciki Yubai, Chowking dan Sikong yang semuanya terbang. Bagaimana? Sue Ying segera bertanya. Saat dia menemukan keberadaan kita, dia berhenti melarikan diri. Ciki Yubai menggelengkan kepalanya. Kami awalnya ingin mengikuti jalan pelariannya, mengejarnya ke tempat tubuh aslinya. Tapi kekuatan tempur Jenderal Yan Ze ini memang sangat menakutkan. Pemahamannya tentang alam sangat tinggi. Meskipun aku dianggap jenius di bidang ruang, saat aku mencoba merasakan posisinya, dia sudah lama menemukan kami. Jadi, dia memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi, dan malah mulai menyerang dengan panik mencoba membunuh kita. Bahkan dengan senjata dewa aku, dan bantuan prajurit dewa, aku hanya bisa melawannya sampai terhenti. Tanpa prajurit dewa, aku pasti akan dirugikan. Kekuatan tempur Jenderal Yan Ze ini memang sangat tangguh. Chowking mengangguk. Avatar iblisnya sudah lebih kuat dari kita. Aku memperkirakan bahwa tubuh sejatinya harus sebanding dengan Mountain Lord He ketika ia menggunakan senjata dewa. Itu benar. Sikong yang mengerutkan kening. Aku tidak mengira bahwa Jenderal Iblis ini yang menyembunyikan dirinya yang paling dalam sebenarnya akan sekuat itu. Dia memahami tentang makna partikel sejati kelas 3, dan aku merasa bahwa dia seharusnya telah mencapai tahap 3 realem. Ciki Yubai dan Chowking juga khawatir. Saat ini, klan Xia telah menemukan bahwa ada 5 Jenderal Iblis total. Kekuatan tempur mereka berbeda, tapi mereka semua bisa menyamai Demigod dalam peringkat Demigod. Dan saat itulah senjata dewa dari 10 Demigod ini termasuk dalam kekuatan tempur mereka. Dan hari ini, jumlah Jenderal Iblis yang bisa menyamai kekuatan Dewa Gunung. Dia telah bertambah 1, menjadi total 2. Oh iya, untuk Jenderal Yan Ze ini tiba-tiba menyerangmu, Sue Ying, kamu pasti telah ditemukan oleh beberapa iblis yang melaporkannya. Sikong yang melihat ke bawah. Selama periode waktu ini, apakah ada manusia atau binatang buas atau binatang yang mencoba melarikan diri? Ada. Sue Ying tersenyum. Iblis itu takut kamu akan datang, jadi dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tapi dia dibunuh oleh aku. Oh, dan apa pangkat iblis ini? Sikong yang bertanya. Peringkat 3, jawab Sue Ying. Dia tidak yakin apakah itu adalah iblis peringkat 3 atau 4. Tapi karena itu tidak meyakinkan, dia lebih suka melaporkan pangkat yang lebih rendah. Sebenarnya, sejak Sue Ying benar-benar memahami kelas 2 yang lengkap True Meaning, jika Kepala Istana Chen melihat bahwa Sue Ying benar-benar membutuhkan sesuatu, dia pasti akan memberinya berbagai harta karun. Klan Xia awalnya memiliki aturan bahwa mereka akan mendapatkan bakat, misalnya, ketika Ciki Yubai menjadi seorang demigod, ia segera menerima senjata dewa tanpa banyak penundaan. Itu langsung diberikan kepadanya. Tentu saja, di masa depan ketika dia menjadi dewa, sebelum terbang ke dunia dewa, dia harus meninggalkan senjatanya. Senjata dewa ini diberikan oleh nenek moyang Xia klan yang membayar mahal untuk mengirimnya kembali. Dengan demikian, mereka hanya bisa digunakan sementara oleh klan Xia. Kecuali jika itu adalah senjata dewa yang diperoleh sendiri. Iblis peringkat 3, Sikong yang tidak menindaklanjuti, meskipun dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Mengapa kamu gitu ceroboh sehingga kamu tergelincir di depan iblis? Kamu cukup bijaksana di masa lalu. Dia merasa bahwa sejak Sue Ying telah memahami bentuk embrionik dari True Meaning tingkat 2, dia seharusnya lebih berhati-hati. Di masa lalu, Sue Ying tidak pernah mengalami masalah ini. Batku, Sue Ying tidak merinci. Di masa lalu, dia sama sekali tidak akan mampu menembus mantra itu menggunakan Word Energy. Itu hanya setelah memegang 2 makna sejati 2 tingkat yang berbeda yang membuatnya dipenuhi dengan keyakinan. Jadi, setiap kali dia menjalankan bisnisnya, dia kadang-kadang akan membuat kesalahan dalam perilakunya. Dan bahkan jika dia melakukannya, dan iblis menemukannya, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Seorang demigod datang untuk membunuhnya. Dia pasti bisa membunuh iblis itu kalau gitu. Ciki Yubai, Sikong Yang dan Chowking mengobrol sebentar dengan Sue Ying sebelum meninggalkan tempat kejadian. Tentu saja, masalah tentang dia menggenggam kelas 2 True Meaning dirahasiakan oleh Sue Ying. Meskipun masalah menginvasi dunia transenden kecil tempat iblis bersembunyi membutuhkan bantuan kepala fraksi Sikong Yang dan yang lainnya, ia masih akan menunggu sampai saat tertentu sebelum memberitahu mereka. Bagaimanapun juga, informasi seperti ini harus menjadi dirahasiakan.
Pengaruh yang akan diberikannya kepada dunia sangat besar. Kepala Istana Chen tidak memberitahu mereka, dan dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukannya. Wu Suiying turun dari langit di depan gadis muda itu. Paman, gadis muda itu bersemangat, tapi dia juga dipenuhi dengan sensasi yang kompleks. Ya, orang tuaku. Nona kecil Yan Han, Suiying tersenyum, kamu bisa tenang. Aku sudah memberitahu Dragon Mountain Manor tentang masalah ini. Dengan kecepatan mereka akan segera tiba di sini. Adapun klan Gui, karena mereka berani bekerja sama dengan iblis, Dragon Mountain Manor telah mulai menyelidiki bisnis ini dan sejak lama menangkap semua orang di dalam. Remaja berjubah emas itu dan para ksatria serta penyihir lainnya semuanya bingung. Klan Gui dikutuk, berkolaborasi dengan iblis. Pria berjubah hijau di depannya ini sebenarnya adalah karakter legendaris dari Provinsi Sun yang tenang, Transcendent Dong Bo Suiying. Karena dia adalah orang yang memerintahkan untuk menyerangnya, tidak mungkin mereka dapat menyuap anggota Dragon Mountain Manor. Tuan Dong Bo Suiying, klan Gui aku tidak bersalah. Kami difitnah. Kami juga tidak tahu bahwa ia iblis. Remaja berjubah emas itu buru-buru berteriak. Mungkin kamu benar dalam arti bahwa dia telah menyembunyikan identitasnya di dalam klan Gui, dan bahwa klan Gui kamu tidak bersalah. Suiying meliriknya. Tapi yakinlah, masalah yang aku atur tidak akan dikacaukan oleh Dragon Mountain Manor. Jika kamu semua benar-benar tidak bersalah, kami akan melepaskan kamu. Jika kamu tidak, maka tidak ada yang bisa melarikan diri. Kita ditakdirkan. Remaja berjubah emas kehilangan energinya dan jatuh ke tanah dengan cemas. Klan Gui mereka benar-benar tidak tahu ada iblis di antara mereka. Tapi jika Dragon Mountain Manor mulai menginterogasi mereka masing-masing, rahasia mereka yang paling tersembunyi akan terungkap. Suiying tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan rindu kecil yang menyedihkan ini sampai sebuah kapal terbang milik Dragon Mountain Manor tiba. Suiying kemudian meninggalkan masalah di tangan mereka dan meninggalkan tempat kejadian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.